Ada beberapa cara kanker dapat membunuh seseorang. Kanker yang paling mematikan adalah kanker yang bermetastasis, yaitu ketika satu sel terputus lalu bermigrasi dan membentuk tumor ganas yang baru. Kanker dapat memenuhi organ manapun dan mencegah organ tersebut untuk berfungsi. Misalnya jika kanker tumbuh pada salah satu bagian dari sistem pencernaan, maka dapat menghambat pencernaan dan penyerapan makanan dan juga dapat menghambat pengeluaran feses dan juga dapat menyebabkan terjadinya perforasi yang berakibat fatal, dan jika tidak dilakukan pembedahan maka ini akan mengancam nyawa orang tersebut. Contoh lain adalah terjadinya penyumbatan saluran pankreas sehingga pankreas mencerna dirinya sendiri. Kanker pankreas adalah salah satu jenis kanker yang paling menyakitkan dan juga paling mematikan. Jika kanker menyerang paru-paru, maka jaringan paru-paru yang efektif untuk menyerap oksigen ke dalam tubuh akan terlalu sedikit. Jika itu terjadi, pasien akan meninggal karena sesak napas. Sesak napas ini adalah penyebab kematian paling umum pada kanker paru-paru. Dan penyebab paling umum kedua adalah infeksi. Menderita kanker akan merusak kekebalan tubuh, dan kemoterapi akan memperparah masalah dengan menekan sumsum tulang, yaitu pabrik tempat sel darah putih diproduksi. Hal ini menjelaskan mengapa ada pasien yang meninggal karena sesak napas. Jenis infeksi ini sangat mengkhawatirkan bagi penderita kanker. Fungsi sumsum tulang mungkin terganggu tidak hanya karena kemoterapi, tetapi juga karena infiltrasi sel kanker itu sendiri. Ketika kanker tumbuh di sumsum tulang, maka pada akhirnya sumsum tulang yang sehat tidak akan cukup untuk membuat sel darah merah. Kekurangan sel darah merah ini dapat memiliki beberapa dampak. Pertama, tentunya akan menyebabkan anemia, dan oksigen yang dibawa ke seluruh tubuh tidak akan dapat mencukupi. Kemudian yang kedua adalah menyebabkan penurunan produksi sel darah putih. Karena sel darah putih tersebut fungsinya untuk melawan infeksi, maka akan semakin sulit untuk mengendalikan infeksi jika sel darah putihnya menjadi menurun. Kemudian yang ketiga adalah penurunan trombosit. Penurunan trombosit ini akan menyebabkan tubuh tidak dapat mengendalikan perdarahan. Walaupun bisa dilakukan pengangkatan melalui tindakan pembedahan, namun kanker bisa tumbuh kembali. Yang diperlukan hanyalah beberapa sel tumor asli yang tersisa di dalam tubuh. Itulah sebabnya pembedahan yang dikombinasikan dengan kemoterapi penting untuk mengobati kanker ini. Selain kegagalan organ, pasien kanker mungkin mengalami penurunan berat badan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan oleh racun yang dikeluarkan oleh sel kanker tersebut, menghambat nafsu makan dan juga mempengaruhi pencernaan makanan yang menyebabkan penurunan berat badan dan juga otot dengan cepat. Kondisi ini diperkirakan terjadi pada 50% dari semua pasien kanker dan diperkirakan secara langsung menyebabkan hingga 30% kematian akibat kanker karena kegagalan jantung dan juga pernapasan yang berhubungan dengan kehilangan otot. Bahkan kondisi ini menyumbang 50% kematian pada pasien kanker saluran cerna dan hingga 80% kematian pada pasien kanker pankreas stadium lanjut. Banyak pengobatan yang dapat mengendalikan kanker dalam jangka waktu lama. Namun jika kanker terus berkembang, maka hal ini dapat menjadi terlalu berat bagi tubuh untuk mengatasinya, dan pada akhirnya pengobatan tidak dapat lagi menahannya. Pada kondisi seperti ini, mungkin sudah waktunya fokus pada kenyamanan dan juga kualitas hidup. Ketahuilah bahwa pengendalian rasa sakit yang baik tersedia dan tidak seorang pun penderita kanker harus meninggal dalam kesakitan. Anda mungkin pernah mendengarnya, memberikan obat kuat seperti morfin dapat mempercepat kematian. Namun para ahli mengatakan bahwa jenis opioid sangat penting untuk menghilangkan penderitaan dan dapat memperpanjang hidup pasien kanker.
Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.